Karena sebenarnya bisa pakai BPHT itu. Saya akan cerita setelah tadi kalau kita bahas bahwa saya cerita di kantor khusus itu ada penerimaan cukai sebesar 37,5 triliun tahun 2002. Itu sebelumnya 36 triliun atau 2021. Itu ada yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, BPHCHT. Ini teman-teman mesti pernah dengar ini, BPHCHT. Kalau belum pernah dengar ini, nanti setelah ini tanyakan ke masing-masing pemkapnya, tanyakan ke perekonomiannya. Karena ini ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sebagai semacam firman balas jasa. Balas jasa dikembalikan ke pemerintahan daerah. Jadi tidak dipegang BPK karena BPK tidak punya kegiatan untuk itu, dikembalikan ke daerah, ke pemerintahan masing-masing, ke pemkot atau pemkapnya. Saya cerita di Kudus. Jadi ketika saya sudah bikin ngomong tentang BPK, ternyata ini tidak ada kaitannya dengan BPHCHT. Saya bilang sayang gitu. Karena sebenarnya bisa pakai BPHCHT itu. BPHCHT itu sebesar 2%. Tahun 2022 Kudus itu dapatnya 174 miliar. Itu kalau sering sosialisasi pasti tahu kan? Mas memang gitu kayak, sorry ya nggak memotong ya, nggak memotong. Aku tuh saksi loh Mas, gitu kayak dulu itu aku yang ikut ngomporin loh untuk bikin tim itu jalur duit yang pusat. Neng aku juga ngerti ya. Saya saksi duka, tidak saksi suka. Saya selalu menjadi saksi duka, tidak menjadi saksi suka. Terima kasih. Ya. Dapat dan saya menjadi saksi suka. Kan nggak perlu. Itu mulai 2003 kan itu kita ngomong klien itu memang diajukan, jadi akhirnya diklarifikasi sejak 2009 itu dikembalikan. Waktu itu tidak semuanya, karena tidak semuanya karena yang bayar cukai itu di pabrik-pabriknya, sedangkan para petani tembakau tidak dapat apa-apa. Akhirnya aturan berikutnya semua daerah dapat, termasuk kanan yang bawah penghasil tembakau dan termasuk pemasaran tembakau itu sendiri. Jadi kalau masalah semuanya dapat. Kembalikan. Kita ya. Di Kudus ini ada 174 miliar. Pembagiannya sudah ada aturannya. 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Di antara untuk BLT dan juga untuk peningkatan kualitas tembakau dan sigaretnya sendiri. Itu yang banyak. 50%. 40% untuk kesehatan. Ini memang mendorong dikembalikan ke para konsumen para perokok. Kalau memang dia ada, karena ada bapak dulu tadi, dia sakit, harusnya dia tidak perlu bayar rumah sakit. Munculnya BPJS. Kalau di Kudus ini diserahkan kesehatan masuk ke BPJS. Jadi masyarakat Kudus kalau sakit, mereka sudah mobil kelapa dan 2. Kalau di sini BPJS nggak ngapain aja sudah tertutup karena dananya banyak. Orang sakit tinggal bawa KTP aja ke rumah sakit, BPJS-nya jangan. Itu biasanya kembalikan.
Jadi kalau yang tadi ditanyakan bagaimana untuk meningkatkan kualitas, saya sampaikan tadi kembali ke pemerintahnya masing-masing, pemerintah daerah masing-masing, temui bagian perekonomian. Tapi karena bagian perekonomian yang nanti akan mempunyai tugas membagi dananya. Saya sampaikan ke juga katanya untuk ikraf nggak dapat itu Pak, edukasi juga. Kemudian 50%, 40%, 10%-nya itu untuk penegakan hukum. Penegakan hukum ada dua. Satunya sosialisasi, satunya pemberantasan rokok ilegal. Satunya masuk ke apa namanya Diskominfo, Dinas Kominfo, sosialisasi. Satunya masuk ke Satpol PP. Jadi masing-masing daerah Satpol PP punya dana yang tadi itu diantara yang 10% dari PBHT itu dibagi dua, tergantung masing-masing daerahnya. Ada yang 90-10, ada yang 50-50, tergantung di daerah masing-masing. Disampaikan tadi ke Pak Ibu bagaimana untuk rokok ilegal. Kami saat ini sudah bekerjasama dengan Satpol PP, kalau di itu membawa 5 kabupaten pakai kembaran. Jadi mungkin ada yang belum benar, yang di luar pakai kembaran itu Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora. Demak tidak masuk karena Demak masuk ke kantor Semarang atau DPD Semarang. Hanya 5. Nah, kami sudah koordinasi dengan teman-teman Satpol PP, diantaranya kami membuat satu aplikasi aplikasi rokok ilegal. Satpol PP punya informasi, masukkan ke situ, nanti kita bersama dengan BPG untuk penindakannya. Mas Riko, tanggapan Ertar Mas terkait gelaran acara hari ini bagaimana Mas? Alhamdulillah acara hari ini dukungannya luar biasa banyak dari masyarakat Kudus, dari legislator Kudus, juga dari eksekutor Kudus ya, Bupati dan dirjen ke bawahnya, dirjennya juga. Bahkan teman-teman pengusaha tembakau juga itu luar biasa. Bea Cukai juga ada di sini. Ini bukti bahwa kretek pulang kampung itu diterima dengan baik. Nah, untuk ini Mas, Ertar sendiri biasanya menggelar acara-acara serupa nggak? Ertar selalu menggelar acara-acara serupa dan selalu diikuti oleh teman-teman ini semua di setiap kota. Terakhir kita buat waktu itu di Salatiga, di Semarang, di Cianjur, di Jakarta. Di Jakarta bahkan 2 kali. Nah, kedepannya kita akan merangkul Bea Cukai untuk sosialisasi penetapan hukum Bea Cukai, juga menjadi jembatan antara Bea Cukai dengan masyarakat, bagaimana cara merokok yang bijaksana. Demikian. Nah, hari ini kan rencananya ada deklarasi Ertar Mulia Raya Mas. Betul, ini ternyata dari akar rumput ini meminta untuk Ertar cabang Jepara, Kudus, dan Pati untuk dibentuk, sehingga untuk mengawal terus kecintaan kita terhadap kretek dan tembakau Nusantara. Dan hari ini nanti akan kita angkat secara resmi lurahnya untuk Pati, Kudus, dan Jepara. Nah Pak Brayet, hari ini rencana ada deklarasi RTAR Mulia Raya dan jenengan bagian dari pegiat itu. Nah, rencana agenda ke depan Pak setelah deklarasi seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau yang ditanyakan deklarasi ini hanya bagian terkecil ya. Saya pikir bagaimana komunitas Ertar, Republik Tembakau Akar Rumput itu tetap bergerak dengan basis kretek sebagai budaya. Persoalannya produk kebudayaan yang akan dilakukan atau kegiatan kebudayaan yang akan dilakukan seperti apa itu nanti lain. Yang jelas semua kegiatan atau produk yang dihasilkan oleh komunitas Ertar ini kami tangankan, kami harapkan tetap menjaga marwah kretek sebagai budaya asli Indonesia yang lahir dari Kudus. Nah, kalau hasil dari acara Sarasian ini tadi Pak,
itu tadi hasil secara ASEAN ini yang jelas sangat bagus karena terpetakan ya di situ bagaimana pertemuan budaya kretek tidak bisa terpisahkan dengan industri kretek sebagai industri. Itu satu fakta yang tidak bisa dihindari satu sama lain. Ada industri kretek itu karena ada budaya kretek. Jadi ini dua mata sisi seperti mata uang, keping mata uang, dua mata sisi yang berbeda tetapi satu kesatuan. Saya pikir itu.